lacak bla 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 katanya kan. Ya, betul sekali, jawabannya adalah B, notified. Sekarang yang terakhir, detecting discrepancies in a medical certificate that employees blah 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 allegedly from the Sultan. Betul. Submitted. Medical certificate atau sertifikat kesehatan yang dikumpulkan oleh para pegawai. Untuk latihan selanjutnya bisa dilihat di modul, dikerjakan sendiri ya kalau misalnya ada waktu luang. Oke? Sekarang kita lanjut yang selanjutnya, yaitu linking sentence and ideas, atau kita bisa sebut juga reference. Betul sekali, yang jelas kita harus tahu artinya. Tapi kalau kita sudah memahami yang subjek dan yang mana subjek, yang mana verbnya, kita bisa menebak ketika dalam jawaban option atau jawaban pilihan jawaban yang kita lihat, kalau misalnya kita sudah tahu yang hilang adalah verb, maka kita sudah tahu option yang mana saja yang bisa kita pilih. Jadi mempermudah kita untuk menganalisa jawaban yang benar. Jadi linking sentence and ideas, atau bisa kita sebut reference, adalah fungsinya untuk menghubungkan kalimat dengan ide-idenya. Sama-sama. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang reference, masih ingat kan reference itu apa? Reference adalah acuan. Present tense apa bisa dipakai acuan juga untuk menjawab? Untuk menjawab apa ini Mbak Asna maksudnya? Paragraf tadi. Maksudnya, ciri-ciri sentence. Misalkan kalau misalnya itu present tense, maka jawabannya pasti present tense, seperti itu. Iya, betul sekali. Itu juga salah satu cara setelah kita mengetahui subjek dan verbnya. Ketika kita bisa menganalisis bahwa kalimat tersebut termasuk present tense atau kalimat yang terjadi untuk menyatakan satu fakta atau kejadian, atau kalimat yang sekarang, kita bisa melihat kalau di situ di antara option jawabannya ada yang past tense atau continuous, berarti itu bukan jawabannya. Ya, bisa juga dijadikan acuan. Oke. Jadi, kita mulai pada latihannya ya. Linking sentence dan ideas sama dengan reference. Jadi kita lihat di sini. A man enters a darkened room in a Canadian laboratory, and a white-coated technician puts what looks like a motorcycle helmet with electrodes protruding from it over his head. The man settles into a chair, and the technician presses some switches. The man sits silently for a while with his eyes closed, and then begins to move. Expressions of increasingly severe anxiety flit across his face. Finally, he tears off the helmet and rushes out the room screaming. Nah, kita lihat di sini ya beberapa reference dan pronouns-nya atau kata gantinya. It itu pronoun dari it adalah pronoun dari apa? Yang mana reference-nya?
Bisa terlihat kan? Ya, helmet. Jadi what it refers to atau mengacu pada apa? Yaitu pada helmet. Nah, kita lihat di sini. Tadi sudah belajar anafora dan katafora kan? Atau acuan sebelum atau sesudah pronoun. Kira-kira it ini termasuk yang katafora atau anafora, atau before atau after pronoun? It, coba dilihat lagi. After, kita lihat di sini. Nih, a man enters a darkened room in a Canadian laboratory and a white-coated technicians put what looked like a motorcycle helmet with it electrodes. Coba, it posisinya di mana? Di sini. Kemudian helmetnya di sini. Ini helmetnya sebelum atau sesudah it? Coba diperiksa lagi. Sebelum alias before. Jadi dia termasuknya yang, kalau before berarti apa? Anafora atau katafora? Ana. Mbak Ana atau anafora ini? Betul, yang benar adalah anafora. Jangan keliru lagi ya. Coba nih sekarang yang kedua. His head. His head mengacu kepada a man. Kita lihat di sini posisi his head di mana, sebelum atau sesudah pronoun? Kita lihat di sini mengacu kepada a man. A man di mana posisinya? Nih, ada di sini. A man bla bla bla. Kemudian kata gantinya his head ada di sini. Sebelum atau sesudah? Betul. Itu adalah sebelum juga, termasuk anafora juga. Yang ketiga, his eyes. Kita lihat di sini his eyes yang mana? His eyes closed. Di sini posisinya. Kemudian posisi a man di mana? Di sebelum atau sesudah?